الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan kepada kita rahmahnya serta taufiknya sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mengkaji firman-firman Allah dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga bisa menjadi penyelamat kita di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan rukun yang kelima dari rukun al-iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhir. Dan sekarang kita akan memasuki rukun yang keenam dari rukun al-iman, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi ikhwani fid din, a'azzakumullah, seorang muslim dia wajib mengimani bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tanpa takdir dari Allah. Daun yang jatuh dari pohonnya, kapan dia jatuh, kapan akan jatuh, kemana ia akan jatuh, semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jumlah tetes air hujan yang jatuh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir dan ketentuan. Semua ciptaan Allah itu diciptakan berdasarkan takdir, berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Yang artinya adalah tidak ada sesuatu yang menimpa kalian di muka bumi ini atau pada diri kalian, sesuatu yang menimpa kalian terjadi di muka bumi ini, apakah itu banjir, ataukah itu gempa bumi, ataukah itu musibah, apa saja namanya, atau terjadi pada diri kalian, kita jatuh dari motor, kita jatuh dari, atau harta kita hilang, atau yang lain-lainnya, apa saja yang terjadi di muka bumi dan terjadi pada diri kita, itu fi kitab, sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Jadi sebelum itu terjadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian ikhwani fid din, a'azzakumullah, yang perlu kita ketahui bahwa kita dilarang terlalu mendalam membicarakan masalah takdir ini.
sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi faamsiku wa idza dzukira an-nujumu faamsiku wa idza dzukira al-qadar faamsiku." Apabila dibicarakan tentang perbintangan, maka diamlah kalian, tahanlah diri, jangan terlalu banyak mendalam membicarakan hal ini, karena ini akan menjerumuskan kalian sebagaimana telah menjerumuskan banyak orang. Kemudian yang kedua, apabila perbedaan-perbedaan yang terjadi antara sahabatku dibicarakan, maka kalian tahan dirilah, jangan kalian ikut-ikutan, jangan terlalu membahas mendalam masalah ini, karena kita tidak hadir ketika mereka terjadi perselisihan di antara mereka, dan kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di antara mereka. Maka apabila perselisihan di antara sahabat itu disebutkan, maka janganlah kita terlalu mendalam membicarakannya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzukiral qadar," dan apabila dibicarakan tentang masalah takdir, maka fa'amsiku, tahan dirilah, jangan kalian terlalu mendalam membicarakan masalah takdir, karena takdir ini rahasia Allah. Ya, ini merupakan rahasia Allah, maka janganlah kalian membicarakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fid din, a'azzakumullah, kata Syekh, huwa at-tasdiq bi anna Allah taala, yang namanya takdir ini adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala alima maqadir al-asya wa azmaniha qabla wujudiha. Ini tahapan yang pertama dalam memahami masalah takdir ini, yaitu tahapan al-ilmu. Tahapan apa? Tahapan al-ilm, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, kapan dia terjadi, bagaimana dia terjadi, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakannya. Sebelum dia diwujudkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini bi 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Bahkan kajian kita di pagi hari ini juga sudah dicatat oleh Allah. Siapa yang hadir di kajian ini, siapa yang tidak hadir di kajian ini, si fulan duduk di sana, si fulan duduk di sini, si fulan dia nyandar, si fulan tidak nyandar. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, artinya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, thumma katabaha fil lauhil mahfuz. Lalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lauhil mahfuz. Apa yang terjadi di alam semesta ini, di langit dan bumi, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan yang kedua adalah tahapan apa? Al-kitabah, mencatat, ditulis, pencatatan. Kemudian yang ketiga, thumma awjadaha biqudratihi. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah catat, tulis di Lauhil Mahfuz, itu tahapan yang kedua, awjadaha, diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk
rupa, warna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita meyakini hal ini, maka kita tidak akan kecewa sama sekali, karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan atas kuasa kita. Kemudian tahapan yang keempat adalah wa masyiatihi. Apa yang terjadi itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendakinya dia terjadi fi mawa'idihal muqaddarah, pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tahapan tentang masalah takdir. Ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Fa kullu muhdatsin min khairin aw syarrin fahuwa sadirun an ilmihi. Segala sesuatu, dia buruk atau dia baik, itu semuanya terjadi atas pengetahuan Allah, diketahui oleh Allah. Ya, makanya ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada orang yang bisa membantah nanti di akhirat. Tidak ada orang yang bisa mengatakan saya tidak tahu nanti di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita atas dasar catatan yang di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena itu belum kita diwujudkan oleh Allah, belum kita kerjakan, kita belum ada, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan catatan yang dicatat oleh siapa? Oleh para malaikat. Ya, kita akan dituntut berdasarkan catatan yang dicatat oleh para malaikat, bukan catatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iqra kitabak." Baca catatanmu ini. Catatan yang mana itu? Catatan yang dicatat oleh para malaikat. Ya, tentunya ikhwani fiddin azakumullah, tidak mungkin dia salah. Apa yang dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz dan apa yang dicatat oleh para malaikat itu tidak mungkin dia berbeda. Ya, tidak mungkin dia berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu ghaib. Karena Allah memiliki ilmu ghaib, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, di langit dan di bumi, berdasarkan ilmu ghaibnya itu. Kemudian kata Syekh, sadirun ala ilmihi wa taqdirihi wa masyiatihi wa iradatihi. Jadi semua kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi atas dasar ilmu dari Allah, ketentuan dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi. Karena ini adalah alam semesta ini, langit dan bumi ini milik Dia. Bagaimana ada sesuatu akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini tentang al-qada dan al-qadar. Kemudian yang terakhir yang disampaikan dalam hadis itu adalah yaitu tentang al-ihsan. Al-ihsan ini adalah merupakan a'la maratibuddin, tingkatan agama yang paling tinggi. Apa al-ihsan ini? Wahwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah engkau sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihatnya
Ikhwani fiddin a'azzakumullah, seseorang jika dia berada di hadapan presiden, tidak berani dia sembarangan, tidak berani ketika presiden itu dia berbicara lalu dia menoleh ke kiri ke kanan, ya, tidak mungkin dia berani, karena apabila dia melakukan demikian dia dianggap kurang ajar, dia akan dimarahi oleh Pak Presiden atau dia akan dipenjarakan. Nah, namun ketika kita berdiri di hadapan Allah, ketika kita salat, itu kita berdialog dengan Allah, kita berdiri di hadapan Allah, namun kita berani menghayal, memikirkan usaha, memikirkan rumah, memikirkan anak, memikirkan istri dan yang lain-lainnya. Artinya itu apa? Artinya bahwa kita ini belum bisa mencapai tingkatan al-ihsan, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah dia sedang berdiri di hadapan Allah dan melihatnya. Kalau seseorang merasakan dirinya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ibadah itu dia akan laksanakan dengan baik, ya. Tidak mungkin dia akan memikirkan ke sana kemari, karena dia sedang berdiri di hadapan Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau engkau tidak bisa mencapai tingkatan ini, maka usahakanlah tingkatan yang kedua, yaitu apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa mencapai tingkatan yang pertama, maka wujudkanlah tingkatan yang kedua, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dalam keadaan engkau meyakini bahwa dia melihatmu. Al-Syekh Hafidhul Hakami mengatakan, wa thalithu martabatil ihsan, dan yang ketiga adalah tingkatan al-ihsan. Tilka a'laha ladar rahman. Al-ihsan ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya rusukhul qalbi fil irfan. Hatinya tertanam di dalam hatinya, yakin dari dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna al-ghaibu kal ayan, sehingga yang dia tidak lihat seolah-olah terlihat di depan matanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, tentang al-ihsan ini Syekh mengatakan, qad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafsiran la yastati'uhu min al-makhluqin ahadun. Tidak ada orang yang bisa menafsirkan al-ihsan ini sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima a'tahu Allah taala min jawami'il kalim, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Rasulullah itu jawami'il kalim. Di antara mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah yang seharusnya dibahas dalam sekian jilid kitab bisa diringkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu atau dua kata. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-ihsanu, Rasulullah mengatakan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang disebut dengan maqamul musyahadah. Ya. Kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa dia melihatmu. Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, kata Syekh, akhbara sallallahu alaihi wasallam anna martabat al-ihsan ala darajatain. Ihsan ini ada dua tingkatannya. Yang pertama, wahya a'lahuma, tingkatan yang pertama ini yang paling tinggi atau yang lebih tinggi, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu,
engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ikhwani fid din azzakumullah, ini saking yakinnya di dalam hatinya ayyuhal ikhwah, sehingga janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu sudah nampak di depan matanya, saking yakinnya. Lihat saja ayyuhal ikhwah, seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Anas ibn Nadhr ini dia tidak sempat ikut pada peperangan Badar, sehingga dia kecewa sekali. Lalu dia berjanji, apabila nanti Rasulullah SAW akan berperang lagi, ya, saya akan perang mati-matian habis-habisan. Maka terjadilah peperangan setelah Badar itu. Peperangan apa namanya? Peperangan apa namanya? Setelah Badar? Hah? Setelah apa? Uhud. Peperangan Uhud. Maka dia persiapkan dirinya. Ketika dia dua pasukan ini bertemu, maka dia langsung dengan penuh semangat ingin menerobos barisan musuh. Ditanyalah dia oleh Sa'ad ibnu Mu'adz, wahai Anas, kenapa engkau begitu berani? Kenapa engkau begitu semangat? Apa katanya? Inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Dia mengatakan, aku telah mencium aroma surga setelah peperangan Uhud ini. Coba lihat ayo ikhwah, aku telah mencium aroma surga setelah peperangan Uhud ini. Al-Imam Ibn Hajar ketika dia menjelaskan tentang hadis ini, dia mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciumkan untuknya aroma surga itu, sehingga dia begitu berani untuk pergi bertempur. Begitu selesai peperangan Uhud, tidak ada orang yang mengenal jasadnya. Di tubuhnya ada 80 lebih tusukan pedang, tebasan tebasan pedang, tusukan tombak atau panah yang nancap di tubuhnya. Yang mengenal jasadnya itu saudara perempuannya, dari jarinya, dilihat jarinya, oh ini jari saudara saya ini. Jadi lihat ayo ikhwah, saking yakinnya sampai-sampai dia mengatakan saya mencium aroma surga setelah peperangan Uhud ini. Dibenarkan atau tidak ucapannya oleh Allah? Dibenarkan. Bagaimana buktinya dia dibenarkan? Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia apa? Langsung berangkat ke surga. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, pernah juga kita menyampaikan tentang seorang badui, ya, seorang badui yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diajarkanlah dia tentang al-Islam, tentang rukun Islam sambil jalan. Di tengah jalan diajarkan. Terjadi peperangan. Ya. Dalam sesi yang pertama menang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibagikanlah dia harta rampasan perang. Lalu dia mengatakan, apa ini? Oh ini bagianmu. Apa katanya? Ya Muhammad, aku ini mengikutimu bukan untuk mendapatkan ini, bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang, tapi saya mengikutimu supaya saya dipanah di sini, kemudian saya mati, kemudian saya masuk surga. Itu yang saya inginkan, bukan ini. Coba lihat ayo ikhwah, ini orang Badui ini, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tapi cita-citanya begitu tinggi. Kalau kita ya cita-cita kita sangat rendah, sangat rendah. Cita-cita kita hanya mencari apa? Mengejar bangkai kambing itu saja.
Ini orang Badui, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, cita-citanya untuk masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, in tasduqillah yasduquk. Kalau engkau jujur kepada Allah, benar dalam ucapanmu ini, maka Allah akan membenarkanmu. Dibenarkan apa enggak? Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peperangan itu selesai, dicari dia, maka ditemukan dia sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan panah itu nancap di leher di mana dia tunjukkan. Coba subhanallah ayyuhal ikhwan. Padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa. Hari itu dia masuk Islam, kemudian hari itu dia pergi berperang. Langsung dia pergi berperang. Saking jujurnya ingin mendapatkan surga. Dan pernah juga kita menyampaikan hadis tentang orang Badui yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah, dan dia mengatakan, "Kemana kamu?" "Saya ingin mencari Rasulullah." "Ya, Rasulullah sudah ada di depanmu." Maksudnya yang berbicara denganmu ini adalah Rasulullah. Lalu, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin mengikutimu." "Mau kamu masuk Islam?" "Iya, mau saya masuk Islam." Diajarkanlah Islam. Ya, ditinggalkan anaknya, istrinya, semua ditinggalkan. Diajarkan dia Islam. Sambil dia jalan, ayo ikhwan, sambil dia jalan diajarkan dia Islam. Terus begitu selesai rukun Islam ini diajarkan, bagaimana? Dia mengatakan aqrart, ya, saya berikrar bahwa ini saya akan jalankan. Baru saja dia mengatakan aqrartu, tangan ontanya ini masuk ke lubang tikus padang pasir, lalu jatuh, patah lehernya. Rasulullah mengatakan, bantu saudara kalian, bantu saudara kalian. Turunlah Ammar ibn Yasir dan Hudzaifah untuk menolongnya. Begitu diangkat dia, mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Begitu dia mengatakan aqrartu, ya, saya mengikrari semua ini, saya mengakui semua ini. Langsung dia jatuh dan mati. Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, saya melihat dua malaikat memasukkan ke dalam mulutnya makanan-makanan surga. Maka saya meyakini bahwa orang ini dia meninggal dunia dalam keadaan lapar. Lihat ayo ikhwah, bagaimana orang ini enggak pernah dia sholat, enggak pernah dia puasa, enggak pernah apa-apa. Dia baru mengetahui rukun Islam itu, kemudian dia mengatakan, ya, saya berikrar. Langsung dia mati. Ya, jadi ikhwani fiddin azzakumullah, tidak mungkin orang yang bisa meninggalkan anak istrinya kemudian dia mengikuti Rasulullah SAW kalau dia tidak sampai ke tingkatan keyakinan yang sangat tinggi. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, makam yang pertama dari maqam al-ihsan ini yang disebut dengan maqam al-musyahadah. Kata Syekh, wa huwa an ya'mal al-'abdu 'ala muqtada musyahadati biqalbihi. Seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya. Namun jangan bayangkan Allah ketika salat. Banyak di antara kita ini membayangkan Allah ketika dia salat. Ya, bagaimana kita bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala sementara Allah tidak pernah kita melihatnya? Tidak mungkin kita bisa membayangkan sesuatu sementara kita tidak melihatnya, tidak pernah melihatnya. Ya, angin saja yang kita rasakan, kalau kita ditanya bagaimana rupanya, kita tidak mungkin akan bisa menjelaskan. Padahal kita rasakan angin itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, wa huwa an yatanawwar al-qalbu bil iman. Hatinya ini, orang yang mencapai tingkatan yang pertama ini, yaitu tingkatan al-musyahadah, hatinya bersinar dengan iman. Wa tanfudul basiratu fil irfan, sehingga imannya ini menambah keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia dilihat di depan matanya, saking yakinnya itu. Ya, apa dia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pamannya Anas bin Malik, Anas bin Nadhr, dia mengatakan, aku mencium aroma surga setelah Uhud ini.
Itu saking yakinnya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah yaitu maqamul ikhlas. Yang kedua adalah maqamul ikhlas, wa huwa an ya'mal al-'abdu 'ala istihdari musyahadatillah iyyah, yaitu seorang hamba ketika dia beramal mengerjakan sesuatu, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka jika dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memantaunya, melihatnya, tidak mungkin dia tidak ikhlas. Dia sedang dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Bagaimana dia tidak ikhlas? Kemudian orang yang merasa dirinya yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan melakukan dosa-dosa. Tidak mungkin dia akan melanggar. Ya, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan tulus dan ikhlas karena dia merasa diawasi oleh Allah. Manusia saja kalau dia merasa diawasi oleh atasannya, maka tidak mungkin dia akan malas-malasan bekerja. Pasti dia akan bekerja dengan baik. Begitu juga seorang muslim, apabila dia merasakan dirinya sedang diawasi oleh Allah, maka dia akan ikhlas di dalam beribadah dan dia tidak berani melakukan dosa-dosa. Nah, inilah dia ya ikhwah yang bisa kita sampaikan tentang hadis yang pertama, yaitu tentang hadis Jibril alaihissalam. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita ingatkan bahwa ini adalah bulan Sya'ban dan kita sekarang berada pada tanggal 11 dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah kita, amalan 1 tahun ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa di bulan-bulan sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban." Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Amalan-amalan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Aku senang amal ibadahku diangkat kepada Allah dan aku dalam keadaan puasa. Kenapa ayo ikhwah? Karena orang yang puasa itu dia akan dirahmati oleh Allah. Jadi jika ada kekurangan-kekurangannya, ya, maka Allah akan mengatakan, oh orang ini dia puasa, tutupilah kekurangan-kekurangannya. Maka silahkan masing-masing di antara kita, dia bebas. Dia mau amalan keburukannya yang terangkat atau amalan kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai di bulan ini yang terangkat kepada Allah itu keburukan-keburukan kita. Jangan sampai pada saat amalan itu terangkat kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Kedua, bulan Sya'ban ini pemanasan bagi bulan Ramadan. Mungkin antum di bulan Ramadan yang lalu menamatkan Al-Quran 1 kali. Maka dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini, latihan, pemanasan, baca Quran supaya nanti kita bisa membacanya lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini namanya Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu dinamakan apa? Syahrul Quran. Bulan Sya'ban namanya Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran, dan bulan Ramadan dinamakan dia Syahrul Quran. Maka tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kita harus pemanasan. Ya, sebelum olahraga saja kita pemanasan terlebih dahulu. Begitu juga untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan atau menjelang kedatangan bulan Ramadan ini ada pemanasan.
puasa dan baca Quran atau yang lain-lainnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.